Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat cake yang super simple tapi enak banget rasanya dengan tampilan yang super cantik kayak gini. Ya, ini adalah cheesecake brownies kukus yang merupakan salah satu resep andalanku di mana cake ini selalu diminta untuk dibuatkan ketika ada acara atau kumpul-kumpul. Dan kali ini aku buat dua size, yang satu size reguler dan yang satu lagi ini size bento. Nah, yang size bento ini cocok banget juga untuk jualan loh. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis agar anti gagal. Untuk step pertama, kita buat dulu lapisan cheesecake-nya. Di sini aku campur jadi satu 500 gram cream cheese atau bisa juga menggunakan spray cheese, 6 sendok makan gula halus, 6 sendok makan susu cair, 2 butir telur, dan 30 gram maizena. Untuk kali ini, biar cepat aku menggunakan chopper untuk mencampurnya. Teman-teman juga bisa menggunakan whisker secara manual atau menggunakan mixer. Yang penting semua bahan-bahan ini dapat tercampur rata dan memiliki tekstur yang lembut. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya akan kita buat browniesnya. Untuk step pertama, kita lelehkan dulu bahan-bahan brownies ini yang terdiri dari 150 gram dark chocolate compound, 160 gram mentega atau margarin, dan 80 gram minyak sayur. Semua bahan ini kita lelehkan dengan cara metode double boiler agar hasil lelehannya itu meleleh sempurna kayak gini, nggak ada drama gosong-gosong. Nah, setelah itu ini kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya akan aku campur dulu ini bahan-bahan keringnya. Di sini ada 160 gram tepung terigu protein sedang, 70 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder double acting, 1/4 sendok teh garam, dan nanti akan aku juga tambahkan 4 gram kopi bubuk instan tanpa ampas. Nah, selanjutnya di bowl kita akan mixer 8 butir telur dengan 250 gram gula pasir dan 1 sendok teh cake emulsifier. Di sini aku menggunakan SP ya. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang kental berjejak kayak gini. Untuk konsistensi adonannya wajib kayak gini ya teman-teman, agar kuenya dapat mengembang dengan baik dan gak ambles ketika kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bahan-bahan keringnya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan keringnya semua aku ayak agar lebih mudah tercampur rata dan gak ada yang bergerindil. Ini aku masukkan bahan keringnya secara sekaligus, tapi kalau teman-teman merasa agak susah mengaduknya bisa memasukkannya secara bertahap. Nah, ini aku campurkan kopi instan ya tadi. Selanjutnya kita aduk dengan metode aduk balik seperti ini, sampai semuanya dapat tercampur rata. Oh ya, seperti yang aku bilang, resep ini akan mendapatkan 2 loyang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat 1 loyang aja bisa menggunakan setengah resep aja. Nah, selanjutnya kita masukkan bahan yang sudah dilelehkan tadi. Tapi di sini aku memasukkannya dengan metode aduk pancing. Jadi sebagian adonan telur aku masukkan ke adonan yang sudah dilelehkan, lalu aduk rata semuanya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam adonan telurnya. Nah, proses ini juga penting banget dalam membuat kue. Jangan sampai kita mencampurnya kurang rata, atau masih ada mentega, bahkan lelehan coklat yang tersisa di bagian bawah. Itu berisiko banget akan membuat kue kita bantet, atau keras bagian bawahnya. Nah, pastikan semua sudah tercampur rata seperti ini. Selanjutnya adonan bisa kita masukkan ke dalam loyang. Nah, karena aku buat 2 adonan sekaligus, jadi aku bagi 2 dulu sama rata adonannya. Setelah itu baru aku simpan ke dalam loyang masing-masing. Untuk loyang 20x20 aku buat 2 layer brownies dan 1 layer cheesecake. Sedangkan untuk loyang 18x18 cm, aku buat 3 layer brownies dan 2 layer cheesecake. Jadi adonannya tinggal dibagi-bagi sama rata sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, setiap layernya kita kukus hingga set masing-masing sekitar 10-15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sebelum memasak, pastikan kukusannya sudah benar-benar panas ya. Nah, untuk yang layer terakhir bisa dimasak lebih lama sekitar 20-25 menit hingga benar-benar matang. Untuk tes kematangannya tinggal tes tusuk deh. Setelah matang dan dingin baru kita keluarkan dari loyangnya, dan kue ini bisa langsung dihias atau bahkan langsung disajikan. Nah, karena aku ingin menghiasnya secara simpel, di mana bagian samping cake-nya ini aku biarkan terbuka jadi nggak tertutup dengan krim ya. Otomatis pinggirannya harus rapi, jadi aku trim seperti ini. Jadi bisa kelihatan layernya secara clean dan rapi. Selanjutnya untuk topping aku beri ganas coklat. Jadi aku lelehkan dulu 200 gram whipped cream cair dengan 200 gram dark chocolate compound. Untuk melelehkannya dengan cara double boiler. Setelah meleleh sempurna dan dalam keadaan panas, kita tambahkan 1 sendok makan mentega atau margarin. Aduk rata semuanya hingga menteganya meleleh dan tercampur semua bahan-bahannya secara sempurna. Setelah itu kita dinginkan dulu di dalam suhu ruang sambil menunggu kita siapkan cake-nya. Untuk cake yang ukuran 20x20 cm ini, aku bagi 4 sama rata seperti ini karena aku akan membuat bento cake. Nah, agar terlihat lebih tinggi dan menarik, untuk cake-nya aku tumpuk menjadi 2 ya teman-teman. Bagian tengahnya ini untuk perekatnya aku beri ganas coklat. Cukup sedikit aja sekitar 1 sendok sampai 2 sendok makan. Setelah itu baru ditutup dengan cake bagian atasnya.
Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya untuk menghias, aku spuitkan bagian pinggirannya ini dengan krim coklat. Krim coklat ini terbuat dari whipped cream yang dingin lalu di mixer hingga benar-benar kaku. Setelah itu tambahkan beberapa sendok ganache coklat yang udah kita buat atau selai coklat. Aduk rata kembali semuanya, baru bisa kita piping seperti ini untuk menghias cake-nya. Oh ya, bagi teman-teman yang nanya, ini pakai spuit nomor berapa? Jujur aku kurang tahu nomor berapa karena ini aku beli random aja di pasar kayak gitu. Jadi memang gak ada nomornya ya teman-teman. Jadi untuk menghiasnya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah pinggirannya kita hias dengan krim, baru kita tuangkan ganache coklat di tengahnya. Ini ganache coklatnya sudah dalam keadaan suhu ruang tapi belum ngeset ya teman-teman. Jangan menuangkan ganache coklat yang masih dalam keadaan panas, karena nanti akan merusak krim di pinggirannya. Setelah itu kalau ganasnya ada bubble, untuk merapikannya tinggal ditusuk aja dengan tusuk gigi kayak gini. Setelah itu kuenya kita masukkan ke dalam kulkas hingga kue benar-benar set. Setelah set baru bisa dihias sesuai dengan selera. Di sini aku pakai stroberi segar dan juga aneka coklat hias. Untuk menghias bentonya sama persis dengan yang regular size ya teman-teman. Dan setelah jadi cantik seperti ini, kuenya siap untuk disajikan. Untuk teman-teman yang penasaran di mana aku membeli bahan-bahannya, akan aku cantumkan link pembelian produknya ya. Jadi bisa teman-teman cek di situ. Nah, teman-teman bisa lihat ya tampilan bento cake-nya itu cantik banget. Bagi teman-teman yang ingin jualan atau ingin dijadikan buah tangan, bisa mengemasnya imut kayak gini. Dengan tampilan yang cantik kayak gini, pasti bikin happy. Jadi yuk buat juga di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.